Kalimantan Barat memiliki cerita kelam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ribuan masyarakat meregang nyawa akibat pembantaian tentara Jepang. Ribuan mayat anak bangsa itu dibantai di sebuah kawasan Kecamatan Mandor, Kabupaten Pontianak, yang kini menjadi wilayah Kabupaten Landak usai pemekaran wilayah. Mandor terletak sekitar 88 km dari Pontianak, Kalimantan Barat. Daerah ini menjadi saksi kekejaman bala tentara Jepang pada masa perang di Tokyo. Namun, menurut Yamamoto, seorang letnan Jepang, korban pembantaian massal sebanyak sekitar 50.000 orang. Jumlah ini melebihi korban Westerling di Sulawesi Selatan. Apa motif yang melatar belakangi pembantaian sadis itu? Apakah ada hubungannya dengan Perang Dunia II? Atau tragedi itu terjadi akibat pengkhianatan bangsa sendiri demi ambisi pribadi? Syafarudin Utsman adalah sosok yang peduli terhadap persoalan sejarah bangsa, khususnya secara lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Lelaki yang mulai hobi menulis sejak tahun 1989 ini mengawali aktivitasnya sebagai penulis aktif di salah satu koran lokal. Mulai mengumpulkan ceceran dan penggalan kisah tragedi Mandor tahun 1992 dengan judul buku pertamanya adalah Tanah Mandor Bersimbah Darah. Penghobi koleksi buku dan foto Tempo dulu ini telah mendapatkan penghargaan Widya Pustaka Loka, yaitu sebuah penghargaan tertinggi di dunia pustaka dan minat baca Indonesia. Dengan prinsip hidup sederhana, berpikir luhur, berusaha ulur tangan dan bukan campur tangan. Pria yang aktif di Dewan Harian Daerah 45 Pusat dan Kalbar, serta penghobi fotografi ini akan terus menguraikan kata, melekatkan fakta, menjadi sejarah yang terliterasikan. Pada awalnya kita ini tahu kok ada makam Juang Mandor. Kami waktu itu ya masih muda sekali, kira-kira tahun 91, 92, saya pertama kali berkunjung ke makam Juang Mandor. Masih ingusan ketika itu, saya nggak begitu ngeh. Saya coba ketemu beberapa orang kenalan, bahkan keluarga dari kakek saya. Oh, ternyata mereka ini merupakan anak-anak korban, istri korban, dan dia punya cerita-cerita yang menyedihkan, menyayat hati, memilukan. Akhirnya saya coba oret-oret, saya tulis. Saya telusuri lagi, ketemu data tertulis. Akhirnya saya merasa ada sesuatu yang mengharuskan, ada keterpanggilan saya, ayo coba diungkap ini cerita. Nah, itulah awalnya saya menulis Mandor. Ini tahun 90. Tahun 91, 92, buku pertama tentang Tanah Mandor Bersimbah Darah. Jadi saya tertarik dengan menulis Mandor tadi karena dari pelajaran sejarah di sekolah itu kok nggak ada yang mengungkap Mandor. Sejarah nasional nggak ada yang mengungkap Mandor. Jadi saya terpikir, loh, emangnya Mandor itu seperti apa sih kejadiannya? Menulis buku adalah bagian dari melestarikan sejarah hidup. Buku menjadi pegangan dan pedoman dalam semua aspek kehidupan. Buku adalah jejak langkah napak tilas sebuah peradaban yang harus terus dilestarikan. Karena memang Mandor itu merupakan mutiara sejarah yang terpendam.
Orang banyak tidak tahu kalau mutiara mutu manikam sejarah, mata rantai sejarah dunia itu ada di Mandor. Mengapa? Sekali lagi, mengapa Mandor? Untuk mengetahui bahwa revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika kita itu ada di Mandor, lihatlah korban pembantaian Jepang di Mandor itu. Itu lintas etnik, suku, ras, dan agama. Jadi ini memberikan satu pembelajaran bagi kita. Pentingnya Mandor. Mengapa Mandor? Bahwa kita belajar dari sejarah yang terjadi di Mandor lebih dari 70 tahun yang lampau itu, bahwa kita harus mengikat erat, menerjemahkan kembali makna persatuan dan kesatuan. Tidak ada sekelompok saja, tidak ada segolongan saja yang mengantarkan kemerdekaan ini, tapi dilakukan oleh berbagai komponen, lintas suku, agama, etnik, ras, dan lain dan sebagainya. Mereka bersatu, mereka berpadu di Mandor. Nah, Mandor itu adalah satu monumental sejarah dunia. Sekali lagi, mengapa Mandor? Mandor terlupakan. Kenapa Mandor terlupakan? Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sendiri sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Pada saat peristiwa Mandor terjadi, pemerintah militer Jepang masih berkuasa di Kalimantan Barat. Pemerintahan Jepang di Kalimantan Barat dijalankan oleh Armada Angkatan Laut atau Kaigun Selatan Kedua. Mereka inilah yang melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap penduduk Kalimantan Barat. Pembunuhan ini didahului dengan penangkapan orang-orang yang akan dibunuh dengan cara disungkup dan dibawa dengan truk, sehingga masyarakat juga mengenal peristiwa ini sebagai tragedi Oto Sungkup. Militer Jepang bukan tanpa alasan melakukan pembunuhan besar-besaran ini. Intelijen Jepang juga memiliki kaki tangan orang-orang pribumi yang telah mencium upaya perlawanan terhadap pemerintah militer yang dimotori oleh sejumlah orang-orang pergerakan, cerdik pandai, maupun mereka yang anti-fasis. Tidak diketahui secara pasti kapan eksekusi ribuan orang ini berlangsung. Perkiraan, awal militer Jepang mulai melakukan penjemputan serta penangkapan pada September 1943 hingga Juni 1948. Versi lain ada pula yang menyebut lebih awal, sejak April 1943. Tanggal eksekusi diperkirakan tidak dilaksanakan dalam satu hari, melainkan bertahap dalam rentang waktu. Diduga lokasi eksekusi tidak hanya terjadi di wilayah Mandor, melainkan hampir di setiap kabupaten di Kalimantan Barat, termasuk di tengah kota Pontianak sendiri. Hanya saja, saat ditemukan banyak tumpukan tulang belulang di Mandor setinggi 1,5 meter, di mana ladang pembantaian tersebut tidak pernah dijamah oleh penduduk, bahkan kepala desa sendiri tidak berani memasukinya ketika Jepang berkuasa. Pelaksanaan operasi pembersihan terhadap sejumlah tokoh di Kalimantan Barat tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah militer Jepang. Pada tanggal 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944, koran Borneo Shimbun mewartakan telah melakukan pembersihan terhadap orang-orang ataupun komplotan yang hendak melawan Jepang pada 28 Rokugatsu atau 28 Juni 1944. Halaman depan koran tersebut bahkan menampilkan 12 tokoh penting yang telah dieksekusi. Salah satunya Sultan Syarif Muhammad dari Kesultanan Pontianak.
Ternyata waktu saya menelaah tahun 92 bulan November, saya pertama kali berkunjung ke Arsip Nasional RI yang di Salemba Raya. Saya cari tentang mandor, memang sepi dokumen itu. Nah, ketidakadaan daftar pustaka yang mumpuni mengenai mandor, bahkan tentang sejarah Kalimantan Barat itu bukanlah kesalahan yang paling fatal, saya kira. Tetapi satu keterlambatan kita untuk menghimpun berbagai-bagai hal ini sehingga bisa diwariskan kepada generasi berikut. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa referensi ini sangat penting. Akhirnya saya berinisiatif, referensi apa yang saya miliki saya sumbangkan ke Arsip Nasional RI. Nah, oleh sebab itu di satu ketikanya berbelasan tahun kemudiannya ternyata referensi ini menjadi satu yang bermanfaat sekali bagi orang banyak. Dan dokumen-dokumen yang saya serahkan di Perpustakaan Nasional RI, di Arsip Nasional RI itu sudah diakses berbagai pihak, terutama peneliti-peneliti dari luar. Banyak sekali orang menggunakan itu, tetapi agak kecewa juga sebetulnya saya melihat, wah ini saya udah usahakan semaksimal mungkin untuk mengungkap fakta sejarah, tapi banyak orang menuliskan ulang sejarah itu tanpa menyebutkan sumbernya dari saya, sehingga saya anggap ini benar-benar plagiat orang nih. Tapi ya sudahlah, saya pikir yang penting sejarah ini diketahui banyak orang. Sejarah adalah cerita hidup yang tak dapat didustakan. Sejarah merupakan penggalan jejak langkah kaki dari kehidupan yang tak dapat diputuskan oleh mata rantai kehidupan manusia, menyatu dan membelenggu alam pikiran manusia. Tentu, kedepannya ini semua bertujuan agar manusia dapat hidup lebih baik dari masa lalu yang mungkin saja kelam. Menulis adalah menciptakan keabadian dari sebuah kenangan, menyatukan semua cerita dan kata dari nenek moyang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan oleh Safarudin Usman, selaku pecinta kajian sejarah dan penulis budaya kontemporer. Bagi saya, menulis itu adalah nafas. Bagi saya, menulis itu adalah kehidupan. Di sanalah kita berteman, bertemu, bersahabat dengan suasana dan lingkungan. Itulah makna pribadi saya untuk terus menulis. Menulis tidak akan ada batasnya sampai titik hembus napas yang paling akhir. Sekali menulis, terus menulis, selamanya menulis.